Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat, malam yang keberapa bulan Syawal? 12 bulan Syawal. Artinya lewat sudah 6 hari. 2 kali 6. Insyaallah banyak yang sudah selesai 6 hari di bulan Syawal, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di dalam bulan Syawal. Puasa Ramadannya berapa hari? Ya 9. 5 hari aja puasanya kada masuk. Sebulan puasanya ditambah 6 hari. Maka Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menyeimbangkan setara dengan puasa setahun. Kalau gampang-gampang setahun, tapi setahun dalam hitungan Hijriyah. Karena 10 kali lipat. Kalau Hijriyah itu 360 hari setahun. Kalau Masehi 368, 69 dan 67. Jadi kalau perbedaan setahun itu 9 hari antara tahun Hijriyah dan tahun Masehi. Dan tinggal menghitung aja, hari ini umur ulun 66 tahun, hitungan Masehi. Hijriyah itu tambah 2 tahun paling gak ada. 66, 67, 68, Pak Jelian. Sudah luar biasa. Bonusnya banyak benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang kita jalani tentu tidak sebanyak yang kita lewati. Umur yang membawa keberkahan. Umur yang menjadikan akhir amal yang terbaik. Innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal itu ditulis terakhir. Terakhirnya yang ditulis. Kayak apa terakhirnya, baik atau tidak. Kebaikan di akhir umur itu
bisa menyelamatkan 60-70 tahun ng buok masa lalu, bisa selamat dengan kebaikan di akhir tahun. Sejarah banyak sekali mencatat hal-hal yang seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Anas bin Malik? Suatu hari Rasulullah SAW membesuk orang sakit. Kana Yahudiyan faqad marida wa ya'uduhu. Yahudi sedang sakit, maka dia sedang sakit, maka Nabi melanginya. Yahudi itu garing dilangi oleh Nabi. Namun kita kadang-kadang tetangga sesama Muslim aja kada telangi. Ini Yahudi garing dihalangi oleh Nabi. Kemudian faqada ala ra'sih fajalasa ala ra'sih, maka Nabi duduk di bagian kepalanya. Nabi duduk di bagian kepala Yahudi itu. Setelah Nabi duduk di bagian kepala, faqala, maka Nabi berkata, aslim, masuk Islam. Yahudi yang hendak mati itu dibawahi masuk Islam. Pada saat Nabi berkata seperti itu, Yahudi ini panazara ila abi wa indahu redaksi hadisnya. Maka Yahudi ini menengok kepada bapaknya yang ada di sampingnya. Jadi Nabi di bagian kepala, Nabi mengajak Yahudi masuk Islam. Abahnya dihiga, abahnya Yahudi. Panazara ila abihi wa indahu, dia tengok bapaknya ada di sampingnya. Seolah-olah si Yahudi yang diajak masuk Islam ini minta izin kepada abahnya, tentu abahnya Yahudi. Pada saat dia menengok bapaknya yang ada di samping, maka bapaknya berkata, ati Abul Qasimi, anakku kalau mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad silakan. Ati Abul Qasim, nak hendak masuk Islam ke ikam silakan. Ujar abahnya yang Yahudi ini. Mendengar abahnya memberikan izin, Pak Aslama, maka Yahudi ini masuk Islam. Ulama hadis meriwayatkan dua macam. Ada Pak Aslama itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain Pak Aslama itu dia mengucapkan kalimat syahadat dengan sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu Yahudi itu masuk Islam di saat kritis. Maka Nabi keluar sejenak dari rumahnya. Setelah Nabi keluar dari rumahnya, Nabi berdoa, Nabi berkata, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan Yahudi itu daripada dahsyatnya api neraka. Bapak, dia Yahudi. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ucapan pertama dan ucapan terakhir, karena ada lawas lagi itu meninggal. Tapi bagaimana respon Nabi Muhammad SAW? Ada kalimat tauhid di penghujung kehidupan. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan Yahudi itu daripada api neraka. Apa yang menjadikan dia selamat? Allah yang menyelamatkan. Dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Dengan kalimat tauhid yang diucapkan apabila mengucapkan kalimat tauhidnya di akhir kehidupan. Itu yang Nabi katakan, innamal amal bil khawatim.
Amal itu kayaknya penutupan. Endingnya, iyalah endingnya lah karena tak. Orang nonton sinetron tuh endingnya karena kayak apa? Endingnya tuh kayak apa? Terakhirnya kadang-kadang ada, kadang-kadang sama sekali. Dengan apa? Dengan Islam sebelumnya. Sekalipun menurut riwayat hadisnya sebelumnya, Yahudi itu masih kecil berkhidmat dengan Nabi. Ketujuh di para klon Nabi. Yahudi ketujuh para klon Nabi. Apabila Nabi hendak turun, diambilkannya sandal Nabi, dihendaknya barak batis Nabi. Padahal ini anak Yahudi waktu masih kecil, sudah tumbuh dewasa dan sakit, kemudian meninggal, dan meninggalnya masuk Islam sebelum menghembuskan napas yang terakhir. Ini yang dimaksud amal penghujungnya itu. Kadang-kadang orang salah memahami hadis ini, walaupun itu karena ingatakan pembulikannya aja kadangnya mudah. Itu hidayah. Hidayah itu apa? Dari Allah. Allah memberikan hidayah itu kepada orang yang Allah cintai. Kadang-kadang hidayah itu kepada orang yang Allah benci. Pasti kepada orang yang Allah cintai. Bagaimana orang itu bisa dicintai Allah? Karena orang itu taat dan Allah Ta'ala. Taatnya yang kayak apa? Taat yang bujur-bujur. Ibadah yang benar-benar diperintahkan. Ada juga yang taatnya ada saling habis-habisan, siang dan malam. Tapi nang digawi, nang kada disuruh Nabi. Itu kata Ibnu Mas'ud, bukan ketaatan. Bukan ketaatan. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah itu lebih baik daripada ijtihad. Bekerja ada siang malam, kada saling habis-habisan bertahun-tahun. Tapi itu kan ada perintahnya. Lebih baik yang sedikit tapi ada perintahnya. Ini siapa nih? Sahabat senior yang mengatakan, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi akhir hayat itu yang menentukan adalah amal-amal yang diajarkan. Amal diajarkan. Kalau tertarik tadi ayat yang dibaca oleh anak muda imam kita, 3 ayat terakhir kalau ada salah lah, iyalah 3 ayat terakhir surah apa? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-284, 85, 86. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard fa in tubduhu yuhasibkum billah. Jangan lihat tapi apal nih. Autufuhu. Di situ paknya ada waw. Panjang sedikit. Autufuhu yuhasibkum billah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Lihat. Allah akan mengampuni siapa yang Allah akan kehendaki. Allah akan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Ending terakhirnya itu keputusan Allah Ta'ala. Ujar Allah aku siksa, ujar Allah aku berikan rahmat, aku ampuni. Itu Allah ketentuannya. Allah ketentuannya. Bapak-bapak tahulah pian nangaran Amr bin Sabit. Pasti kita kada tahu karena sahabat Nabi kada zaman kita. Amr bin Sabit itu kalau kita mencatat, coba cari di Google, nyaman mencarinya. 70 syahid Uhud. Namanya tetet keluar. Ada nama Amr bin Sabit bin Dakshi Al-Usairim Al-Ashal. Gelarannya Usairim bin Ashal. Ini orang kafir yang ahli strategi dalam peperangan. Ahli strategi dalam peperangan.
Kemudian Amr bin Sabit ini dapat hidayah oleh Allah. Maka dapat hidayahnya tuh detik-detik para sahabat Nabi hendak berangkat ke Uhud untuk berperang. Masuk Islam. Ya Rasul masuk Islam. Maka diislamkan oleh Nabi Amr bin Sabit ini. Setelah diislamkan oleh Nabi, dia minta izin kepada Nabi untuk ikut berperang. Biasanya Rasul itu tidak mengizinkan mu'alaf itu langsung masuk Islam. Santai aja dulu. Tapi dia minta izin. Diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah diizinkan oleh Nabi, maka ikut berperang. Pihak musuh, pihak sebelah kok takut. Amr makanya belah ke sana. Tahunya kan Amr bin Sabit adalah pasukan kafir Quraisy. Kenapa makanya menyebelah ke Islam? Masuknya Amr bin Sabit mewarnai perang Uhud. Tebas sana, tebas sini, banyak yang berjatuhan. Dan matinya mati sakit. Namun umat Islam tuh matinya mati syahid. Bila orang kafir matinya mati sakit. Bagi orang-orang kafir ini ancaman. Akhirnya dikeroyok. Dari beberapa orang menghadapi seorang Amr bin Sabit. Dan Amr gugur sebagai syuhada. Gugur sebagai orang syuhada. Peperangan usai. Sahabat mulai mengumpulkan jenazah-jenazah syahid Uhud. Jumlahnya 70 orang. Imam syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair ditetapkan. Imamnya mati syahid tahun ketiga Hijriah itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Tapi Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai imam syuhada, imamnya orang mati syahid. Di waktu penguburan sahabat yang syahid itu, maka penggali kubur lapor kepada Nabi, "Ya Rasul, ini siapa yang lebih dulu dikuburkan?" Nabi tidak tunjuk pamannya, tuh pamanku dahulu kuburkan. Tidak. Kata Nabi, data yang 70 itu, siapa yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, maka kuburkan lebih dulu. Jadi dari dulu Al-Qur'an itu menjadi apa? Menjadi pedoman. Siapa yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, siapa yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, kuburkan lebih dulu. Itu kan zamannya zaman Bahari. Kalau zaman kemarin tahun 77 gugurnya kapal pesawat Jamaah Kalimantan Selatan di Lombok. Nang 70-an lahir nih. Namun nang lahir 80-an kan udah tahu kisahnya. Dibawa ke Banjarmasin jenazahnya. Itu ada yang masih hidup, Pak. Kiai Haji Tobrani Basri. Gue termasuk dalam rombongan itu. Waktu Sidin duduk di belakang. Jadi ada hikmahnya juga, di belakang pesawatnya duduk. Di waktu pesawat itu jatuh, patah dua. Alhamdulillah di belakangnya kok keluar. Di bagian muka terbakar. Hidup sampai kau ini Sidin. Nah, di waktu itu di berdasar. Ada alat berat kan? Digoli lebar-lebar. Sehingga jenazah itu disusun satu persatu. Selesai, kemudian dikubur. Dulu kan ada alat berat. Sehingga sahabat satu persatu menggali kubur dan menguburkan. Ya Rasul, siapa yang paling dulu dikuburkan? Kata Nabi, orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Itu yang paling dulu dikuburkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di 70 syuhada itu termasuk Amr bin Sabit. Amr bin Sabit dipanggil Usyairim bin Ashal. Selesai Nabi melihati jenazahnya, maka Nabi berkata,
dia adalah sahabatku yang masuk surga. Padahal dia seumur hidup belum pernah sholat. Hati-hati jamaah, jangan mengambil yang ada pernah sholatnya atau nah, jangan. Ada rumusnya ya dia masuk surga toh, bukan karena kada sholat masuk surga, kada. Ini sahabatku yang belum pernah sholat tapi masuk surga. Karena matinya mati syahid. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan tahun ke-6 Hijriah. Sering Abu Hurairah minta kisahkan, ceritakan kepada aku, ada sahabat Nabi yang masuk surga tapi kada pernah sholat seumur hidup. Ingin Abu Hurairah mendengar cerita itu. Artinya Allah menghargai akhir kehidupan pada saat dia berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi amal yang terakhir ini yang dicatat. Terakhir, oleh amal supaya contoh kita berimbang. Di waktu suatu perang berkecamuk, Nabi SAW melihat sahabat yang tangkas luar biasa menghadapi musuh. Tapi Nabi berkata, kalau kalian tahu sahabatku itu, sahabat kalian itu nanti akan masuk neraka. Gemetar sahabat yang lain. Ada orang pejuang, bunuh sana bunuh sini, tapi Nabi mengatakan masuk neraka. Maka apa yang Nabi katakan itu apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bukan hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah. Apa yang Nabi ucapkan itu benar, dan cerita ini sahih. Ada sahabat yang mulai meneliti kehidupan sahabat itu. Sahabat yang dikatakan masuk neraka itu, dia teliti kehidupannya. Tidak ada ditemukan dalam perjalanan hidup yang aneh-aneh. Dia adalah orang yang taat. Namun di suatu peperangan dia berdekatan dengan sahabat itu. Pada saat dia dipanah oleh pihak musuh, dibacok beberapa kali, maka dia jatuh sekarat. Mulutnya meraung-raung kesakitan. Sakit benar, mana timpasan, mana panahan. Akhirnya dia tidak mampu lagi untuk mati menunggu waktu. Kan menunggu waktu katanya. Apabila sampai waktunya, mati syahid karena sedih. Ia kada sanggup lagi menahan sakitnya itu. Akhirnya diambilnya pedangnya, ditusukkannya ke dadanya, biar mati itu lebih cepat dan kadang merasa sakit lagi. Kata sahabat, oh berarti ini yang Nabi katakan, dia adalah bukan mati syahid, tapi dia mati bunuh diri. Ini yang ngaran terakhir bapak-bapak. Apa yang terakhir dalam kehidupan itu akan mewarnai masa depan kita di akhirat, akan mewarnai. Namun sekalipun ada sayangnya yang kayak itu, tetap persiapan ibadah kita mulai wahini. Apalagi tadi kita bulan puasa sebulanan penuh, sudah puasa, setelah puasa sebulan penuh kita kemudian puasa lagi pada 6 hari di bulan Syawal. Dan Bapak hadirin rahimakumullah, sehubungan potong sedikit dengan ayat yang dibaca, indah benar. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis sahih, man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi kulli laylah faqawatahu. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa yang membaca mengamalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah fi kulli lailatin, tiap malam, maka Allah Ta'ala mencukupkan. Apa yang dicukupkan Allah, cukup dengan 2 ayat itu Allah memberikan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Cukup dengan 2 ayat itu Allah pelihara keamanannya. Cukup dengan 2 ayat itu Allah bahagiakan hidupnya. Cukup dengan 2 ayat itu
Cukup dengan 2 ayat itu Allah selamatkan kehidupannya sampai akhir hayat. Luar biasa kan? Nabi kan pernah meninggalkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, di mana tadi mulainya amanar lawan la yukallifu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dibaca sebelum tidur, sebelum, kalau perlu sebelum membaringkan badan kita di tempat pembaringan. Kan kita apabila hendak guring itu duduk dulu. Duduk itu kita menyelesaikan apa yang pernah Nabi wariskan untuk kita baca sebelum tidur. Kecuali yang sudah berbaring itu di waktu kita hendak membaca Al-Mu'awwizatain. Surah apa? Qul huwallahu, Qul a'udzu falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah bacaannya kada tertingali lawan kawan jua. Alhamdulillah aku malam ini sholat isya surah Al-Baqarah. Kawan terkejut. Al-Baqarah itu 286 ayat. Iya jadinya aku surah Al-Baqarah. Tapi 285 lawan 286. Di ujung surah Al-Baqarah siapa memadahkan surah An-Nas? Kan itu kau memang surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah 286 ayat terakhir di sini mengandung 7 doa bapak-bapak. Ada 7 doa, coba kita teliti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada satu kecuali apa yang mampu dilakukannya. Jadi yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita tuh kita memang mampu. Namun kada mampu itu hawa nafsu. Beda maksudnya mampu atau kada tuh bagi fisik yang sehat dan fisik yang kada sehat. Bagi fisik yang sehat sholatnya berdiri, bagi yang kurang sehat bisa sholatnya duduk. Itu bukan termasuk itu. Tapi semua yang Allah timpakan kepada kita, kita mampu. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Dengan perbuatanmu itu kamu bisa disiksa, dan dengan perbuatanmu itu kamu dimasukkan ke surga. Jadi dengan perbuatan kita itu calon ahli neraka, dengan perbuatan kita itu calon ahli surga. Luar biasa ayat ini. Kemudian apa sambungannya? Rabbana, inilah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah Tuhan kami, jangan kau siksa hamba karena hamba lalai, karena hamba lupa. Karena hamba lupa, kemudian hamba keliru, jangan pian siksa ya Allah. Kita ini menyadari bahwa kita ini tempatnya kekeliruan. Kalau ada yang mengaku kada pernah keliru, itu kada mungkin lain manusia, mungkin malaikat. Kalau manusia itu makhallul khata'i wan nisyan, kata Nabi, tempatnya kesalahan dan kelupaan. An-nasu khata'un, manusia itu suka salah, tapi resolusinya at-tawabun, bertaubat. Pada saat kita minta kepada Allah seperti ini, ya Allah jangan kau siksa hamba karena hamba lalai, karena hamba lupa. Tapi kadang-kadang lalai dan lupa ini jadi alasan. Kadang-kadang aku kan ingat pangjar, pada ingat aja Den. Itu memang 3 yang kada dihukum toh, 3. Yang pertama karena lupa kada dihukum. Bangun besukan pukul 8
Karena kemalaman, jaga malam ronda, guring ya pukul 4. Besok kan jam 8 ayer bangun, subuh bujur-bujur kada mendengar azan, cepat pian ambil air udu, sholat subuh jam 8 itu. Sahkah? Sah seperti di awal waktu. Kenapa? Karena kada mendengar. Tapi lamun pura-pura kada mendengar, itu kada sah. Jadi ya sedut kada mendengar bujur-bujur ni azan kada mendengar nah. Bangun jam 8 habis gosok gigi ambil dulu salat subuh. Allahu Akbar. Bukan jam 8 karena Allah Ta'ala kada, tetap salat subuh. Diterima salat subuh itu. Nah, itu apa namanya? Karena apa? Karena lupa, kada sadar. Tapi bila esok jam 8 pulang besokan, itu mahir ngarannya. Yang kedua, atau orang kada sadar itu rancak bulan puasa. Bulan puasa tengah hari, padahal memang dibuka di bawah tutudung, dia tahu aja sisa sahur tadi. Artinya amun bujur-bujur kada ingat tuh, mungkinlah kada ingat nih pakai sisa sahur tadi. Sikatnya 2 piring, datang lah cucu, kaya kada puasa, astagfirullah, kaya kada ingat di situ. Maka sahur malam tadi nang disikat. Ya, lamun bujur kada ingat, makanan itu seperti makanan surga. Karena apa? Kita kenyang dan puasa kita tetap diterima. Yang kedua, kada dihukum tuh karena kada tahu. Tapi kada kawa kada tahu ini sepanjangan. Karena kajian di mana-mana, itu orang kan bisa kada tahu terus, kada boleh. Dan yang ketiga, dalam ancaman. Ini yang kita kemukakan lawan Allah pada doa yang pertama. Ya Allah, jangan pian siksa apabila ulun lupa dan apabila ulun keliru. Ayat bahasa Muslimnya taubat. Doa yang kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau timpakan sesuatu kepada kami nang pian timpakan kepada kaum-kaum nang terdahulu. Bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum nang bahar itu? Kaum-kaum terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditimpakan kepada kami. Bolehlah kita berdoa. Allah mengajarkan doa itu dalam Al-Quran. Coba Allah membinasakan kaum Lut, luar biasa bapak-bapak. Allah membinasakan kaum Ad, Allah membinasakan kaum Samud, Allah membinasakan Fir'aun. Jangan kau timpakan itu kepada kami. Doa yang kedua. Doa yang ketiga, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yang ketiga kelak, ya Allah, jangan kau bebankan kepada hamba sesuatu yang hamba kada kau memikul. Nang kada sanggup, jangan dibebankan. Bagus benar Pak doa ini. Doa yang keempat, apa tuh sambungannya? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Doa yang keempat, ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Wa'fu anna. Yang kelima, waghfir lana, ampuni hamba ya Allah. Waduh, luar biasa Pak. Maka pian paling rancak membaca doa ayat ini mengandung 7 doa di dalamnya. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Yang keenam, ya Allah, beri rahmat hamba. Anta maulana, Engkau pelindung hamba. Ulun mengikuti Syekh Sudes membaca kunut di bulan Ramadan, giliran membaca doa ini, warhamna anta maulana, warhamna anta, beberapa kali dibulik-bulik sedih.
Ya Allah, beri rahmat kami, Engkau pelindung kami. Beri rahmat kami, Engkau pelindung kami. Anta Maulana, Engkau pelindung kami ya Allah. Jadi Anta Maulana ini jangan dialamatkan lawan manusia, karena itu milik Allah. Yang melindungi kita siapa? Allah Ta'ala. Ini dialamatkan kepada Nabi Pang, jangan. Al-Quran 286, Allah pelindung, Anta Maulana. Kemudian doa yang ketujuh, Pansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah hamba dari orang-orang kafir. Siapapun bentuk kafirnya yang mengganggu Islam, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sampailah Isa. Sampailah kajian perdana malam hari ini. Biar aja pernah bercarok-carok judulnya, mudah-mudahan pian hafal dan apa ngarannya bermanfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Allah menerima amal ibadah kita, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.